Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Rabu tanggal 9 Oktober tahun 2024, saya akan mengomentari Presiden Joko Widodo dengan Gibran marah sama Kaisang memberitahukan akun pupu papa milik abangnya. Selama ini sudah viral akun pupu papa yang isinya menjelek-jelekkan keluarga calon Presiden Prabowo Subianto, di mana dalam cuitannya dalam akun pupu papa tersebut menyebut Prabowo Subianto pecatan militer, dapat uang pensiun dari negara. Tujuan cuitannya tersebut bahwa pecatan dari militer tidak dapat uang pensiun dari uang negara yang merugikan keuangan negara, masuk perbuatan melanggar hukum, akan merusak nama calon presiden Prabowo Subianto. Demikian juga menyatakan anaknya kebenci-bencian, serta keluarganya tidak harmonis karena bercerai dengan istrinya dengan anak mantan Presiden Soeharto. Atas tudingan Gibran Rakabuming lewat akun pupu papa membuat calon Presiden Prabowo Subianto sangat marah, tidak bisa menerima tudingan tersebut. Saking viralnya akun pupu papa tersebut sampai banyak pengamat menyatakan akun pupu papa milik Gibran Rakabuming. Terlebih hasil pengamatan Roy Suryo menyatakan akun pupu papa 99,9% milik Gibran Rakabuming, sampai pasukan bawah tanah penguasa melaporkan Roy Suryo ke polisi Polda Metro untuk melindungi Gibran Rakabuming. Setiap ditanya wartawan dan masyarakat soal berita di dalam akun pupu papa tersebut kepada Gibran Rakabuming, selalu jawabannya ditanyakan kepada pemilik akun pupu papa tersebut. Jangan ditanyakan kepada saya, karena Gibran Rakabuming tidak merasa memiliki akun pupu papa tersebut. Gibran Rakabuming merasa takut dituduh memiliki akun pupu papa karena isi akun pupu papa masuk perbuatan kejahatan pidana, melakukan perbuatan penghinaan, melanggar pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya 9 bulan. Sehingga Gibran Rakabuming selalu mengelak kalau ditanya pemilikan akun pupu papa tersebut. Juga ada yang menanyakan Kaisang Pangarep, akun pupu papa milik siapa? Dijawab Kaisang Pangarep, akun pupu papa milik abangnya Gibran Rakabuming. Akibat pernyataan Kaisang Pangarep, akun pupu papa milik Gibran Rakabuming membuat Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming sangat marah kepada Kaisang Pangarep karena akibat hukumnya bisa membahayakan Gibran Rakabuming. Berakibat calon Presiden Prabowo Subianto bertambah yakin bahwa akun pupu papa milik Gibran Rakabuming yang suka menjelek-jelekan Prabowo Subianto sampai viral kepada aparat negara dan masyarakat umum sesuai informasi di media sosial akan menggantikan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden dengan Puan Maharani selaku ketua DPR. Dapat juga calon presiden Prabowo Subianto dapat melaporkan Gibran Rakabuming ke polisi dengan tuduhan melakukan penghinaan, ancaman hukumannya 9 bulan penjara. Demikian juga Presiden Joko Widodo sangat marah karena merasa kesulitan untuk melindungi Gibran Rakabuming karena Presiden Joko Widodo tidak lama lagi purna tugas atau pensiun pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Sudah tidak ada kekuasaannya lagi, ditambah yang dihadapinya calon Presiden Prabowo Subianto yang secara langsung akun pupu papa menghina dirinya sendiri. Kecil kemungkinan calon Presiden Prabowo Subianto mau memaafkan perbuatan Gibran Rakabuming. Kemungkinan besar perkara akun pupu papa diselesaikan lewat penegakan hukum dengan melaporkan Gibran Rakabuming ke polisi Polda Jaya, kecuali kalau yang
dihadapinya masyarakat umum kemungkinan besar melindungi Gibran Rakabuming tidak menyelesaikan kasusnya, walaupun teori hukumnya bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum. Tetapi dalam prakteknya masih berlaku pengaruh Presiden Joko Widodo dan calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Diduga Presiden Joko Widodo harus menerima bila Gibran Rakabuming diselesaikan kasusnya akun Pupu Papa lewat jalur hukum dengan melaporkan Gibran Rakabuming ke polisi Polda Metro yang nanti kasusnya diputus hakim sesuai rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Padahal Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden sampai menyalahgunakan kekuasaannya sebagai presiden untuk mendesak biasanya Anwar Usman menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden karena Gibran Rakabuming baru berumur 35 tahun, padahal syarat calon wakil presiden minimal berumur 40 tahun. Berdasarkan desakan Presiden Joko Widodo, Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah, melanggar umur yang bisa tidak dilantik jadi wakil presiden karena belum berumur 40 tahun. Sangat disesalkan semua pejabat negara dan aparat penegak hukum tidak ada yang berani menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah karena semua aparat negara dan aparat penegak hukum bawaan Presiden Joko Widodo tidak ada yang berani berseberangan dengan Presiden Joko Widodo. Bila sampai ada yang berani berseberangan dengan Presiden Joko Widodo, langsung dicopot dari jabatannya yang diganti dengan orang lain yang sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hal tersebut, Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi memenuhi permintaannya. Demikian juga secara terpaksa Komisi Pemilihan Umum KPU dengan terpaksa menerima Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Bila sampai Gibran Rakabuming tidak jadi dilantik sebagai wakil presiden, bahkan bila sampai dilaporkan Prabowo Subianto ke polisi, sia-sialah usahanya selama ini terlebih untuk memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming sudah menghabiskan uang negara sebesar 450 triliun untuk bantuan sosial berupa beras yang langsung dibagi-bagi Presiden Joko Widodo di depan Istana Negara kepada masyarakat. Demikian juga Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar ikut membagi beras kepada masyarakat di salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Juga Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional menjabat Menteri Perdagangan, turut membagi-bagi sembako berupa beras di salah satu daerah di Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Akibat pembagian bantuan sosial berupa beras tersebut yang dapat hanya masyarakat pendukung nomor urut 02, sedangkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 dan nomor urut 03 tidak mendapat pembagian bansos berupa beras tersebut, menjadikan pengadaan bantuan sosial berupa beras sebesar 450 triliun masuk perbuatan korupsi yang merugikan uang negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi, ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman kepada para koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup. Tetapi jika pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 10 tahun sesuai perbuatannya. Demikian juga Presiden Joko Widodo rela ikut kampanye sampai melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan Presiden Joko Widodo menyatakan di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma bahwa Presiden boleh kampanye dan berpihak, hanya yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Padahal semua aparat negara dan aparat penegak hukum, termasuk Presiden Joko Widodo dan para menteri, tidak boleh ikut kampanye dan harus netral kepada ketiga calon presiden dan calon wakil presiden. Semua pelanggaran kampanye tersebut hanya untuk memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Bila sampai Gibran tidak jadi dilantik sebagai wakil presiden atau setelah selesai pelantikan Presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, setelah selesai pelantikan, lalu Presiden Prabowo Subianto melaporkan Gibran Rakabuming ke polisi terkait penghinaan yang dilakukan lewat akun Pupu Papa. Bila sampai hakim menjatuhkan hukuman kepada Gibran Rakabuming sesuai perbuatannya, sia-sialah semua usahanya Presiden Joko Widodo yang dilakukan Presiden Joko Widodo selama ini. Seperti tersebut, di atas selain menghabiskan uang negara mencapai 450 triliun pengadaan bantuan sosial berupa beras, ikut juga mempertanggungjawabkan penggunaan uang negara tersebut yang masuk perbuatan korupsi, yang nanti Presiden Joko Widodo bersama Gibran Rakabuming bisa satu kamar dalam lembaga pemasyarakatan sama-sama menjalani hukuman sesuai putusan hakim. Apalagi sekarang sedang gencar-gencarnya masyarakat sehabis pelantikan Presiden Prabowo Subianto akan menarik atau menyeret Presiden Joko Widodo bersama Gibran Rakabuming kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat sesuai prinsip negara hukum, di mana hukum itu sebagai panglima yang tertinggi dari semua lembaga negara, termasuk hukum itu lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. Harapan saya atas pengakuan Kaisang Pangarep menyatakan akun Pupu Papa milik Gibran Rakabuming diduga kemungkinan besar Presiden Joko Widodo bersama Gibran Rakabuming terlibat melakukan perbuatan kejahatan lewat putusan hakim bisa berada satu kamar di lembaga pemasyarakatan untuk melaksanakan putusan hakim sesuai perbuatannya. Sekian dan terima kasih.